Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melpa Dewi Sara dari kelas 12 TKJ 1. Di sini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang phishing website pada Bank BCA. Keamanan jaringan adalah praktik dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang merusak, seperti virus, malware, hacker, dan peretasan data. Tujuan utama dari keamanan jaringan komputer adalah untuk melindungi data sensitif dari informasi rahasia dan kebocoran atau akses yang tidak sah. Phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit Anda secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit, atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah. Aksi ini semakin marak terjadi. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online atas satu netcom yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Seperti contoh pada yang di atas. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs tersebut. Namun hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com sekaligus menguji tingkat keamanan dan situs milik BCA tersebut. Surat Stephen Haryanto oleh BCA tanggal 6 Juni 2001. Melalui surat tersebut, secara pribadi dan tertulis, Stephen Haryanto menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya. Dia menyesal dan mengakui telah menimbulkan kerugian kepada pihak BCA dan pihak pelanggan yang kebetulan masuk ke situs palsu tersebut. Namun, dia menjamin bahwa dia tidak pernah dan tidak akan menyalahgunakan data tersebut. Bersama surat tersebut, data user diserahkan kepada BCA. Sistem keamanan pada Bank BCA. BCA menggunakan 3 lapis sistem pengamanan untuk melindungi akses dan transaksi Anda di internet banking BCA. 1. Secure Socket Layer atau SSL. SSL adalah teknologi pengamanan yang mengacak jalur komunikasi antar komputer sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Kedua, ada User ID dan Personal Identification Number atau PIN. Yang ketiga, ada one-time password yang dihasilkan oleh KBCA. One-time password adalah teknologi pengamanan yang selalu menghasilkan password yang berbeda setiap kali alat atau token pengamanannya digunakan. Dampak dari phishing pada website Bank BCA. Dampak dari kejadian ini adalah kerugian bagi nasabah dan pihak bank karena informasi pribadi termasuk akses untuk memasuki website tersebut dapat diakses oleh orang lain. Meskipun hacker tidak mengambil keuntungan materi dari hal ini, namun pihak bank akan mengalami kekurangan kepercayaan dari nasabah. Kasus di atas bisa dijatuhi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terhadap kasus tindak pidana penipuan untuk memperoleh informasi personal atau phishing melalui pengiriman email. Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak diatur secara khusus mengenai phishing. Tindakan phishing berdasarkan undang-undang. Dalam hal kasus klik BCA karena tampilan dari website palsu serupa dengan website aslinya, maka dalam penyelesaiannya dapat ditetapkan undang-undang hak cipta karena menjiplak secara keseluruhan tampilan dalam situs tersebut.
dan undang-undang merek karena dalam website palsu tersebut juga menampilkan logo BCA yang telah didaftarkan sebagai merek oleh pihak BCA. Solusi dari saya yaitu berhati-hati sebelum klik tautan. Ketika Anda dikirimkan tautan oleh orang yang tidak dikenal, lebih baik untuk memeriksa terlebih dahulu link yang dikirimkan apakah memang berasal dari situs resmi atau tidak, dan tidak sembarangan membuka link atau tautan yang dikirimkan. Update browser dan gunakan firewall. Update browser Anda secara berkala untuk meningkatkan keamanan dalam browsing situs. Dan aktifkan selalu firewall perangkat Anda untuk mencegah para visor untuk menyerang network dan komputer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.